Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kenzo William dengan NIM F1G12506, jurusan Ilmu Komputer Universitas Oleo-Oleo. Pada video ini, saya akan menjelaskan sebuah program Python dengan kasus restoran sederhana. Program ini berfungsi untuk menampilkan menu makanan, menerima pesanan dari pengguna, dan menghitung total harga yang harus dibayar. Mari saja langsung kita masuk pada codingan kali ini. Jadi yang pertama, saya akan buat sebuah fungsi bernama def tampil, fungsi untuk menampilkan menu. Sini nama fungsinya adalah tampil menu. Setelah itu kita bisa mengisinya dengan daftar menu yang kita inginkan. Nah, untuk daftar menunya kita akan menggunakan beberapa perintah print. Nah, setelah kita bikin daftar tampilan menu kita akan seperti ini. Kita akan buat fungsi baru lagi yang bernama untuk hitung total. Nah, pada fungsi hitung total ini dia akan berisi dua jenis parameter, yaitu pilihan menu, yaitu nanti ini menunya yang akan dipilih pengguna, dengan daftar harga. Nah, daftar harga ini adalah list yang menyimpan harga menu. Isi dalam fungsinya kita akan menginisialisasi pertama dengan membuat sebuah variabel bernama total. Sama dengan kosong, kita isi kosong, karena dengan nilai 0 untuk menyimpan hasil perhitungan. Setelah itu kita akan membuat sebuah perulangan. Nah, sini indeks sama dengan 0 kurang 1. Kenapa indeks 0 kurang 1? Karena indeks list itu dimulai dari 0, sedangkan menu kita itu dimulai dari 1. Kita gunakan 0 kurang 1 ini agar daftar harga daftar menu kita itu sesuai dengan list indeks pada indeks pada list. Setelah perulangan selesai, kita akan membuat sebuah program untuk mengecek validasi pengguna menu yang pengguna pilih nantinya agar tidak terjadi error. Caranya gampang, kita tinggal gunakan saja perintah if lebih kecil atau sama dengan indeks dan lebih kecil lagi daripada len daftar harga. Nah, ini gunanya untuk mengecek apakah pengguna memasukkan input yang sesuai dengan daftar menu. Total plus sama dengan jika semisalnya pengguna memasukkan input 5, sedangkan di daftar menu kita itu hanya ada 4 jenis menu, maka program akan menampilkan pesan ini. Dan akan melewati nomor tersebut. Ini salah. Di sini kita gunakan return total untuk mengembalikan nilai yang bisa dimasukkan dalam program utama nantinya. Nah, sekarang kita akan masuk pada program utamanya.
main programnya, kita bisa gunakan pembatas seperti ini untuk membuat atau menandai antara program utama dengan program fungsi. Nah, untuk program utama, dalam program utama saya akan mulai dengan membuat sebuah list yang bernama daftar harga. Nah, daftar harga ini akan berisi seluruh harga-harga yang ada dalam daftar menu kita secara berurutan. Sini 20.000 dan 5.000. Setelah bikin list yang bernama daftar harga, kita buat sebuah list lagi. Namun ini hanya list kosong yang bernama pesanan, agar menyimpan tempat untuk menyimpan pesanan yang user pilih nanti. Sini kita kasih kosong saja. Nanti ketika ada pengguna mulai memilih misalkan input nomor 1, 3, dan 2, nanti di daftar di pesanan ini dia akan mengupdate sesuai dengan input yang pengguna input. Setelah itu kita mulai menampilkan menu daftar menunya. Caranya tinggal kita ketik memanggil nama fungsinya saja. Ini bagusnya dari menggunakan fungsi sebelum program utama. Setelah itu kita mulai membuat inputnya untuk jumlah pesanan. Ini kita awali dengan menggunakan dengan integer dan perintah input. Lalu kita akan buat sebuah perulangannya lagi. Ini perulangan untuk pesanan for in range. Sini nomor menu. Dan setelah itu kita tambahkan program ini, perintah ini. Nah, jadi saya akan jelaskan ulang lagi. Di sini ini adalah fungsi untuk memanggil tampilan menu langsung. Dari sini dia akan menampilkan menu kita ke layar. Lalu jumlah pesanan ini adalah untuk pengguna agar bisa menginput berapa banyak pesanan yang dia inginkan. Nah, di sini akan terjadi looping yang dimana dimulai dari pesanan ke 1. Jika user menginput 3 pesanan, maka akan muncul pesanan ke 1, habis itu kedua, ketiga. Nah, user bisa masukkan nomor menu pada bagian sini. Setelah itu kita lanjut untuk menampilkan totalnya. Sini dalam fungsi hitung total ini kita masukkan dua jenis parameter, yaitu pesanan dan daftar harga.
Setelah sudah, kita tambahkan untuk menampilkan pesan. Nah, seperti ini program keseluruhannya kita untuk restoran sederhana. Jadi bagi yang belum mengerti, saya akan jelaskan sekali lagi. Jadi ini pertama, sini kita akan menampilkan fungsi untuk menampilkan menu yang bernama tampil menu. Fungsi ini nanti digunakan untuk menampilkan daftar menu restoran kepada pengguna. Dalam fungsi ini, kita menggunakan beberapa perintah print untuk menampilkan menunya. Setelah semua selesai, menu kita telah jadi, kita langsung masuk ke fungsi berikutnya yang bernama hitung total. Nah, fungsi ini digunakan untuk menghitung total harga pesanan. Fungsi ini memiliki dua parameter, yaitu pilihan menu dan daftar harga. Pilihan menu ini berisi daftar nomor menu yang dipilih pengguna, sementara daftar harga berisi list harga yang menyimpan harga menu. Kita menginisialisasi dengan total sama dengan kosong, karena dengan nilai 0 untuk menyimpan hasil perhitungan. Kemudian saya menggunakan perulangan for untuk membaca setiap nomor menu yang ada dalam list pilihan menu. Nah, karena indeks itu dimulai dengan 0, maka nomor menu dikurangi 1 agar sesuai dengan indeks pada list harga. Jika nomor menu valid, harga menu akan ditambahkan ke total ini. Jadi setiap kali pengguna menginput menu, harganya akan masuk ke dalam total, variabel total, dan terus dijumlahkan. Nah, jika nomor menu tidak valid, program akan menampilkan pesan bahwa menu tersebut dilewati. Di akhir fungsi ini, nilai total dikembalikan menggunakan perintah return. Nah, setelah itu semua, kita masuk ke program utama. Yang pertama, saya membuat list. Saya membuat list daftar harga yang berisi harga menu sesuai dengan urutan menu yang ditampilkan. Kemudian saya membuat list kosong bernama pesanan untuk menyimpan pilihan menu dari pengguna. Nah, kita mulai ingin menampilkan daftar menu kepada pengguna, kita hanya perlu memanggil nama fungsinya saja. Nah, pengguna kemudian diminta untuk memasukkan jumlah item yang ingin dipesan. Nah, di sini saya menggunakan perulangan for lagi untuk jumlah pesanan yang dimasukkan pengguna. Pada setiap perulangan, pengguna diminta untuk memasukkan nomor menu. Nomor menu tersebut kemudian disimpan ke dalam list pesanan menggunakan fungsi append. Nah, yang terakhir ini menghitung total pembayaran. Setelah semua pesanan dimasukkan, list pesanan dan daftar harga dikirim ke fungsi hitung total. Hasil perhitungan total harga kemudian disimpan ke dalam variabel total. Untuk menampilkan output, kita hanya menggunakan perintah print saja untuk menampilkan output total harga yang harus dibayar. Nah, kita mulai coba run. Mari kita. Sini daftar menu kita tampil. Lalu kita akan coba masukkan 3 pesanan. Untuk menu pertama kita akan ambil nasi goreng dulu. Lalu kemudian ayam goreng dan ST. Seperti yang dilihat, total harga yang harus dibayar 40.000. Logika program kita berhasil. 15.000 tambah 20.000 tambah 5.000, 40.000. Jika kita ingin ulang dan ingin lebih banyak, kita bisa ambil 10 pesanan dan mengisi apapun yang kita mau. Totalnya keluar. Dan jika kita misalkan memilih nomor yang tidak ada di dalam menu, misalnya 5, menu akan dilewati. Nah, total harga yang harus dibayar 0 rupiah. Menu nomor 5 tidak valid, dilewati. Baik, sekian dari penjelasan video saya.
Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Saya tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.